wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, kelas MBS 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Masrahati SEI MEI. Kami beranggotakan 3 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan judul materi Distorsi Pasar dalam Islam. Sebelum kami melanjutkan pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Yuliana dengan NIM 21040300071. Selanjutnya ada Fatma Wulandari dengan NIM 21040300073. Lalu selanjutnya ada Nurul Amalia dengan NIM 21040300077. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan materi dengan judul Distorsi Pasar dalam Islam. Distorsi pasar adalah jenis penyimpangan yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan pasar yang harus dihindari. Pelaku pasar, baik pembeli maupun penjual, dapat menyebabkan distorsi pasar. Dalam praktiknya, distorsi pasar dapat berkembang baik disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan dari distorsi pasar yang disengaja biasanya untuk meningkatkan keuntungan. Akibatnya akan terjadi ketidakadilan dan ketidakseimbangan pasar. Pihak tertentu akan diuntungkan sedangkan pihak lain akan dirugikan. Pandangan Islam tentang distorsi pasar. Mekanisme pasar sangat dihargai dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi pasar karena pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah berkembang menjadi ketentuan. Harga yang sesungguhnya akan terungkap menjadi sistem pasar Islam karena harga pasar tergantung pada harga produsen. Dalam menentukan harga, perusahaan akan mempertimbangkan biaya produksi serta tingkat keuntungan yang ingin mereka hasilkan. Harga keseimbangan yang diterapkan oleh mekanisme pasar yang sehat sangat dihargai dalam Islam. Bahkan Rasulullah menolak menetapkan strategi harga selama kenaikan harga hanya disebabkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Akibatnya, setiap perubahan harga keseimbangan diperbolehkan selama itu terjadi secara spontan. Jika harga naik, harga keseimbangan baru akan terbentuk. Adapun beberapa penyebab terjadinya distorsi pasar. Yang pertama yaitu penyimpangan terstruktur. Penyimpangan yang terstruktur dapat menghasilkan gangguan pada mekanisme pasar atau distorsi. Ini menunjukkan bahwa distorsi pasar dihasilkan oleh struktur atau bentuk organisasi pasar yang sistematis. Dalam situasi ini, struktur pasar dapat berupa monopoli atau oligopoli. Yang kedua yaitu penyimpangan tidak terstruktur. Penyimpangan yang tidak terstruktur berupa kejadian insidental dan sementara juga dapat menyebabkan gangguan pasar. Penyimpangan tidak terstruktur antara lain ihtikar, baik najasi, tadlis, dan takhrir. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki oleh pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Artinya, baik penjual maupun pembeli tidak memiliki pengetahuan pasar yang lengkap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis distorsi pasar. Jenis-jenis distorsi pasar dalam ekonomi Islam diidentifikasi dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu rekayasa permintaan dan penawaran. Dalam fikih Islam, distorsi penawaran dikenal dengan ihtikar, sedangkan distorsi pada permintaan dikenal sebagai bai najasi. Ihtikar sendiri, di mana pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga dia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal.
Bai najasi. Transaksi bai najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli. Jenis distorsi pasar yang kedua yaitu tadlis atau penipuan. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Jenis distorsi pasar yang ketiga yaitu tagrir. Tagrir berasal dari bahasa Arab yaitu garar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, dan ketidakpastian. Jual beli garar dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Namun, berbeda dengan tadlis di mana incomplete information dialami oleh satu pihak saja. Misalnya, pembeli atau penjual saja dalam garar incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi, dalam garar terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang melibatkan dua pihak. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengatasi distorsi pasar. Yang pertama, solusi Islam atas distorsi pasar. Hampir sulit untuk membayangkan sebuah pasar yang mampu bersaing secara ideal dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, ihtikar. Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah untuk menghilangkan penimbunan, seperti penegakan hukum atau intervensi harga pasar. Penimbun dapat didorong untuk menurunkan harga dan menjual kembali barang-barang ke pasar jika mereka diberi harga pasar yang berlaku. Ada sebuah hadis yang mendukung larangan ihtikar. Tidaklah orang melakukan ihtikar itu melainkan berdosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Yang kedua, membuka akses informasi. Tadlis atau penipuan disebabkan oleh kesalahan informasi pelaku pasar. Akibatnya, beberapa pelaku pasar lain memanfaatkan ketidaksempurnaan informasi ini dengan melakukan transaksi yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku tersebut. Pihak yang tidak memiliki informasi yang lengkap akan dirugikan dalam hal ini. Nah, beberapa undang-undang anti-tadlis pada hakikatnya adalah upaya penyebaran keterbukaan informasi agar transaksi dapat dilakukan secara merata, antara lingkup, adil, dan pasar dapat berfungsi secara optimal. Ketika penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama tentang komoditas yang diperdagangkan, pasar berada dalam kondisi optimal, sehingga harga yang dihasilkan dari transaksi tersebut merupakan harga yang adil. Dan yang ketiga, regulasi harga. Dalam Islam, penetapan harga oleh pemerintah tidak dianjurkan, karena jika penetapan harga tidak tepat akan mengakibatkan ketidakadilan. Hal ini senada dengan hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan harga yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberikan rezeki. Sungguh, aku tidak berharap ketika berjumpa dengan Allah, tidak ada seorang pun yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menyatakan bahwa regulasi harga adalah jalan keluar utama dalam mekanisme pasar. Namun, jika distorsi terjadi di pasar yang mengharuskan adanya regulasi harga, situasinya tidak dapat dipertahankan. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai distorsi pasar dalam Islam. Saya dan mewakili dua teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.